Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenalin, aku Nawi Rahmawati. Di sini kita bakal ngebahas topik yang relate banget sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu muhasabah diri. Untuk apa kita muhasabah? Agar kita bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik. Dan yang paling penting, agar kita nggak nyesel di akhirat nanti. Nah, apa sih muhasabah itu? Muhasabah itu sederhananya introspeksi diri. Ngaca ke diri sendiri, tapi bukan untuk ngebenerin hijab atau untuk touch up, melainkan melihat ke dalam hati, merenungi apa saja yang sudah kita lakuin selama ini. Udah bener belum ya tindakan kita? Sudah bermanfaat belum diri ini untuk orang lain? Sudah maksimal belum ibadah? Jadi intinya, muhasabah diri itu seperti self-assessment. Jadi untuk ngecek performa kita sebagai seorang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, jelas banget kan? Allah nyuruh kita untuk memperhatikan apa saja yang sudah kita lakuin buat bekal di akhirat nanti. Jadi, muhasabah diri itu bukan cuman ngisi waktu luang, tapi itu emang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ada kata-kata seperti ini. Manusia tanpa cermin tidak akan tahu bagaimana rupa parasnya. Dan manusia tanpa nasihat tidak akan tahu di mana letak kesalahannya. Nah, kata-kata ini tuh relate banget sama topik kita kali ini. Muhasabah itu nggak cukup sendirian. Ini penting nih. Nasihat juga berperan penting dalam proses muhasabah diri. Kadang atau seringkali kita itu ngerasa paling benar. Jadi kita nggak butuh nasihat dari siapapun. Padahal itu salah besar. Kenapa? Karena kita itu punya blind spot. Kita nggak bisa ngelihat kekurangan diri sendiri dengan jelas. Kita butuh orang lain buat ngasih tahu. Misalkan, kayaknya kamu waktu itu ngomongnya terlalu kasar deh. Khawatir orang lain jadi sakit hati, misalkan. Nah, nasihat itu seperti kaca pembesar. Nasihat itu membantu kita melihat detail-detail kecil yang selama ini kelewat dari pandangan kita. Dengan nasihat, kita juga bisa ngasih perspektif baru gitu. Nasihat itu bisa ngasih perspektif baru buat kita. Dan tentunya bisa memotivasi diri kita untuk berubah menjadi versi yang lebih baik. Nah, lalu di mana kita mendapatkan nasihat itu? Ada banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan 3 sumber ya. Yang pertama dari orang tua, yang kedua dari
guru, ustadz, dosen. Yang ketiga, dari teman yang soleh dan solehah. Kalau misalkan dari ketiga opsi itu kita belum menemukan jawaban atau belum merasa kebantu, ada satu opsi terakhir ya dari teman virtual kita semua, aka ChatGPT. Tapi kadang kalau misalkan kita meminta nasihat sama AI, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena takutnya itu malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Karena seringkali AI atau chat GPT ini halu ya. Jadi kita harus cek, cross check, harus bisa benar-benar mencari tahu yang mana yang mempunyai sanad yang jelas gitu agar kita tidak sesat di jalan ya. Nah, teman-teman mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kita di sini sama-sama belajar. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perlakuan yang kurang mengenakan. Kekurangannya dari aku sendiri dan kelebihannya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.